topik wawancara selanjutnya ini terkait dengan update informasi rangkaian penyelenggaraan kegiatan pemilihan putra-putri ekowisata Indonesia tingkat nasional, dan kabarnya ini sudah mulai dilakukan besok ya. Besok sudah datang putra-putri ekowisata Indonesia tingkat nasional di Kabupaten Ende. Bagaimana update informasi selengkapnya? Kami saat ini sudah bersama dengan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Juli Leskodat. Pro 1, Kanal Inspirasi. Bunda Juli, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Salam sehat Bunda, lagi di mana sekarang? Puji Tuhan sehat, lagi ada di Sumba Barat Daya. Di Sumba Barat Daya ya, jadi sibuk ini. Ada giat apa di Sumba Barat Daya, Bunda? Sumba Barat Daya kebetulan semalam itu ada pemilihan putra-putri pariwisata 2021 yang akan kita plot untuk tahun depan di ajang nasionalnya. Oh ya, baik. Ya, kita kembali untuk update informasi putra-putri ekowisata Indonesia tingkat nasional yang penyelenggaraannya diselenggarakan di Ende. Kabarnya besok finalis sudah mulai datang di Ende, begitu Bunda ya? Iya betul, tapi dari kemarin tanggal 12 itu sudah ada yang pemenang tahun lalu. Mereka sudah photoshoot. Jadi dari kemarin sama ini hari photoshoot ke wisata-wisata ekowisata di Ende. Oh begitu. Jadi panitia dengan yang juara tahun lalu sudah ada. Total peserta yang konfirmasi untuk hadir ini ada berapa banyak peserta dari provinsi seluruh provinsi di Indonesia kah atau bagaimana Bunda? Oke, ini kan berarti memang dibuka dari seluruh Indonesia, karena ini adalah tingkat nasional, putra-putri ekowisata tingkat nasional, dan tahun lalu mereka buat ada di Bali, dan tahun ini kami mengajukan untuk supaya bisa dibuat di NTT. Puji Tuhan kita dapat dan saya menunjuk ND. Dan yang sudah terdaftar terakhir itu 2 minggu lalu saya update itu sekitar, memang karena pandemi COVID sehingga tidak semua 34 provinsi, tetapi ada dari totalnya ada sekitar 26 peserta. 26 peserta. Iya. Untuk putra dan putri ada putra dan putri. Iya, ada yang putra putri dari provinsi-provinsi, dan ini hari dan besok itu mulai berdatangan, dan puji Tuhan sesuai dengan daftar bukan hanya pesertanya saja, tapi ada orang tua, keluarga yang juga datang mendengar NTT punya alam itu cantik, bagus, sehingga mereka penasaran juga untuk ikut datang. Iya, jadi ini sekaligus ya jadi magnet untuk wisatawan datang ke NTT begitu Bunda. Kan memang itu tujuan saya selalu. Program saya itu kan menopang Pak Gubernur punya Pramuka itu pariwisata, dan menurut saya pariwisata itu harus ditopang dengan segala festival, segala kegiatan sektor, dan lain-lain ya. Betul. Nah, salah satu sebagai Ketua Dekranasda berkewajiban untuk dukung Pak Gubernur. Salah satu itu adalah tentang budaya, terus habis itu pariwisata, ya kan, terus potensi-potensi yang ada. Dan kalau menurut saya Nusa Tenggara Timur itu tidak salah kalau ditunjuk untuk menjadi ekowisata, karena kita punya alam ini kan banyak sekali yang memang sudah ekowisata ya, khususnya termasuk ND. Oke, Bunda, kemarin kami sempat ikut rapat pemantapan ya, RRI juga hadir. Terima kasih banyak nih. Sama-sama Bunda. Selalu nih. Baik, Bunda, kami terima informasinya bahkan satu provinsi mengutus bisa lebih dari 2 finalis begitu. Itu memang diperbolehkan seperti itu ya, tidak minimal 2 saja. Jadi begini, ini kalau pageant itu tergantung, pemilihan itu tergantung pada founder dengan yayasannya. Apakah mereka itu ada juknisnya, tetapi kalau ekowisata kebetulan itu tidak ada yang namanya limit. Jadi boleh sebanyak-banyaknya, karena wisata ini kan butuh banyak orang untuk mempromosikannya. Dan contohnya salah satu yang kemarin kita mengutus perwakilan remaja putri sama remaja cilik, putri cilik, itu masing-masing malah 3, kita 6 malah. Mewakili Nusa Tenggara Timur 6 untuk ke Jakarta. Jadi beda-beda, memang beda-beda ajang ya. Ya, jadi untuk yang ikut ini tadi Bunda sampaikan 26 ini memang dari beberapa provinsi, bukan hanya 2 begitu limitnya ya? Nah, bukan. Jadi boleh sebanyak-banyaknya lah. Baik, Bunda. Apalagi kalau menurut saya, menurut saya Nusa Tenggara Timur ini
sudah ya puji Tuhan dikenal lah ya, apalagi sudah Pak Jokowi menunjuk menjadi salah satu super prioritas ya. Dan itu membuat orang mungkin penasaran dengar bahwa ini dibuat di Nusa Tenggara Timur, wah semuanya pada kepengen datang. Ya, dan saya lihat di rundown acara ini cukup padat kegiatan mereka selain photoshoot, kemudian juga nanti ada gala dinner, ada kunjungan ke beberapa tempat, termasuk juga ada kegiatan para layang ini mereka dijadwalkan untuk menyaksikan ya. Betul, jadi itu memang di tanggal 14 itu mulai registrasi dengan juga ada pembekalan. Nah setelah itu memang tanggal 15 itu mereka akan ada keliling ke wisata outdoornya itu tersebut, ya kan. Dan puji Tuhan Pak Bupati mengundang gala dinner di tanggal 15 malamnya. Nah tanggal 16 juga itu ada ke desa-desa. Menurut saya wisata itu bukan hanya alam saja, tapi harus melihat juga budayanya seperti itu, tariannya, makanannya, ya kan, penenunnya. Jadi ada beberapa tempat, jadi padat sekali. Dan tanggal 17 adalah finalnya. Dan si Pak Bupati kebetulan bersamaan itu ada para layang, kalau tidak salah sekitar 150 orangan yang akan datang dari semua penjuru di provinsi-provinsi, dan mereka datang untuk para layang, cocok sekali di itu. Dan sekaligus Pak Bupati mengundang para peserta-peserta kita untuk menyaksikan para layang tersebut di tanggal 18-nya. Oke, ya, dan ini sudah lengkap ya, tidak hanya Pak Bupati, sudah ada Wakil Bupati juga Bu Juli ya. Nanti yang akan ikut menyaksikan. Berkat-berkat semua, khususnya anggota DPRD ND yang telah mempercayakan Erick Redi untuk menjadi wakil bupati. Karena menurut saya mengurus satu kabupaten atau satu negara itu tidak bisa hanya seorang diri, karena banyak sekali, apalagi NTT yang banyak sekali yang PR-nya yang harus dikerjakan. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah Pak Jafar sudah mendapatkan pendampingnya ya. Sekarang. Oke, baik. Bunda, ini kan menjadi event tanggung jawab masyarakat NTT seluruhnya, Kabupaten ND pada khususnya. Apa yang Bunda ingin sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten ND terkait dengan menyambut putra-putri ekowisata Indonesia yang akan datang dari seluruh Indonesia ini, apalagi akan mengunjungi desa-desa tertentu, bagaimana yang harus mereka lakukan begitu ya untuk mendukung kegiatan ini, Bunda? Oke, baik. Yang pertama saya ingin supaya himbau semua anak-anak kita, anak-anak muda kita, putra maupun putri, dimanapun berada di seluruh NTT ya, bukan hanya di ND, untuk melihat bahwa ajang-ajang pageant banyak sekali ajang-ajang pageant yang kita bisa menampilkan kita punya bakat, ya. Dan menurut saya, ayo giat mulai dari sekarang, kita ada harapan dengan kemungkinan untuk kita tampil. Jadi, tapi persiapkan diri lah dari sekarang ya untuk itu. Yang kedua adalah saya berharap juga putra-putri kita dimanapun berada, khususnya ND, jika sekarang kan kita di zamannya selfie ya, jadinya kalau lagi foto-foto itu bukan hanya sekedar di medsos itu menampilkan kita punya wajah, ya kan, tetapi kalau menurut saya juga tolong bantu kami untuk mempromosikan, yaitu tulis di mana kabupaten mana, wisatanya apa, seperti itu, untuk bisa mempromosikan, karena medsos ini dilihat bukan hanya di nasional tetapi di internasional. Dan khusus untuk yang akan mengikut, apalagi dari NTT-nya sendiri, ini hari juga kita kebetulan ada sepasang untuk mewakili. Kita akan doakan, NTT akan doakan terbaik untuk mereka, dan semangat, dan buatlah NTT bangga. Ya, Bunda, untuk yang utusan dari NTT sudah dipersiapkan seperti apa, Bunda? Sangat persiapannya menurut saya sudah cukup, karena kami sudah persiapan mereka itu sekitar hampir 3 bulan untuk persiapan. Jadi mereka itu di karantina di Kupang. Untuk persiapan itu kami memberikan untuk untuk khusus ada public speaking, les bahasa Inggris, catwalk, cara bermake up, dan semua pembekalan dari dinas-dinas tentang wisata, tentang budaya, tentang kuliner, itu sudah kami bekali juga. Dan mereka
mereka saya yakin akan tampil sangat baik dan sangat bagus, terbaik untuk tanggal 17 nanti. Ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang baik dan target juara juga begitu Bunda ya. Ini dukungan dari semua masyarakat diharapkan ini. Nah, tuan rumah itu yang bukan hanya saya sebagai tuan rumah sebagai Dekran ASEAN penyelenggara, tetapi saya berharap bahwa khususnya masyarakat ND, ya kan, mereka ini datang, kita menjadi tuan rumah semua. Baik. Masyarakat ND. Jadi tolong kebersihan harus dijaga karena pariwisata itu harus kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan. Terus habis itu tolong sapa, nyapa, senyum kepada wisatawan yang datang, peserta yang datang, supaya mereka merasa kehangatan yang selama ini toleransi tertinggi di Indonesia itu adalah Nusa Tenggara Timur. Jadi saya berharap melalui masyarakat ND bisa menampilkan itu. Tapi tidak luput juga teman-teman yang lain yang ada, masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, karena mereka sebelum ke ND pasti mereka akan transit entah dari Labuan Bajo, entah dari Kupang, ya kan. Jadi saya berharap bahwa di kabupaten-kabupaten ini menyambut mereka juga, memberi mereka sapaan yang sangat hangat untuk mereka merasa nyaman datang ke Nusa Tenggara Timur, dan mereka, saya berharap bahwa mereka tidak rugi dan tidak akan menyesal dan akan datang lagi untuk menikmati alam Nusa Tenggara Timur. Siap, ini jadi tanggung jawab kita semua. Dan Bunda, untuk acara tersebut RRI ND juga siap untuk menyiarkan secara langsung nanti ya, untuk semakin mengabarkan. Terima kasih banyak Kakak Desi. Terima kasih. Terima kasih Bunda untuk informasinya. Kita akan update lagi dan berjumpa lagi di wawancara selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Juli Laskodat, yang sudah mengupdate informasi terkait dengan penyelenggaraan Putra Putri Ekowisata Indonesia yang digelar di Kabupaten ND tahun ini. Besok di dalam jadwal rundown yang kami terima dari panitia, finalis sudah mulai berdatangan, dan Ibu Juli tadi menyampaikan bahwa bahkan sejak tanggal 12 ini sudah ada finalis yang datang untuk melakukan photoshoot di Kabupaten ND. Kita sebagai tuan rumah di Kabupaten ND dan NTT pada umumnya tentu saja diminta dukungan dan doanya agar penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga nama baik NTT ini akan harum begitu ya, dibawa pulang kenangan-kenangan indah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nantikan juga siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia ND dan update informasinya terkait dengan Putra Putri Ekowisata Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI ND. Dan kami ucapkan selamat pagi dulu ya untuk yang sudah menyapa kami. Bahkan sejak